Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Lensa Matematika Zahra yang tentunya akan membahas soal-soal matematika yang seru ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada siap untuk belajar belum? Oke, pada video kali ini kita akan membahas kalkulus pada subbab turunan tingkat tinggi. Yuk, simak videonya. Nah, teman-teman, dalam buku kalkulus itu dijelaskan jika operasi diferensiasi itu mengambil sebuah fungsi f dan akan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jadi teman-teman, jika f yang sekarang itu kita diferensiasikan dan menghasilkan f yang masih bisa diturunkan, maka kita bisa menurunkan f tersebut dan sebutannya berubah menjadi f aksen 2 ya teman-teman, yang tandanya yaitu tanda petik 2 di atas f. Nah, kemudian jika masih menghasilkan f yang bisa diturunkan, maka kita bisa menyebutnya lagi dengan f aksen 3, yaitu tandanya dengan tanda petik di atas. Nah, jika dari f3 tersebut masih menghasilkan turunan lagi, maka kita bisa menurunkannya lagi menjadi f aksen 4. Nah, tandanya bukan lagi tanda petik, yaitu menjadi pangkat 4 ya teman-teman. Jadi untuk seterusnya, untuk f5, f6, dan f ke atas, maka kita bisa menggunakan simbol yaitu f kemudian dipangkatkan dengan n. Nah, teman-teman, sebagai contoh di sini bisa kita lihat ya, ada fungsi fx yang dimana fungsinya yaitu 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Nah, itu bisa kita turunkan. Untuk 2x pangkat 3 itu kita turunkan menjadi 6x pangkat 2 ya teman-teman, karena pangkatnya dikurangkan. Dan seperti yang terlihat pada gambar, ya seperti itulah untuk menurunkan pada aturan rantai ini sampai kita mentok di 0 yang sampai tidak bisa diturunkan lagi teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mengenal 3 cara untuk penulisan turunan. Nah, jadi teman-teman, untuk lambang turunan itu ada 3 ya teman-teman, yang dimana dicantumkan dalam buku kalkulus jilid 1, yaitu untuk lambang yang pertama atau notasi yang pertama itu ada fx, yang kedua itu ada dxy, dan yang ketiga itu ada dy per dx. Nah, untuk yang fx itu turunannya dibaca dengan f aksen x, jadi f itu diaksenkan kemudian x itu untuk fungsinya. Kemudian untuk yang dxy itu dibaca dengan notasi D, dan untuk yang dx per dy itu kita sebut dengan notasi Leibniz teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tabel-tabel pada notasi Leibniz teman-teman, yang walaupun rumit namun kelihatannya paling cocok untuk metode Leibniz, yang menurut Leibniz itu lebih mudah daripada menuliskan d per dx dikalikan dengan dy per dx sebagai d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, teman-teman, ini adalah tabel untuk notasi Leibniz ya teman-teman, yang dapat kita lihat. Untuk notasi yang pertama yaitu ada notasi fx, yang dimana jika dituliskan itu menjadi aksen. Kemudian untuk turunan kedua, ketiga, keempat seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman, menggunakan tanda petik dan menggunakan pangkat untuk yang turunan keempat ke atas. Nah, kemudian untuk yang notasi dxy itu bisa dituliskan dengan dy per dx. Kemudian untuk yang dx kuadrat y itu bisa dituliskan dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, untuk yang turunan ketiga, keempat, dan seterusnya itu bisa menirukan dengan turunan yang kedua pada notasi Leibniz ya teman-teman. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada contoh soal yang dimana perintahnya yaitu jika y sama dengan sin 2x, maka carilah d3y per dx3, d4y per dx4, dan d12y per dx12. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus notasi Leibniz ya teman-teman, yang tadi telah disebutkan. Jika rumus notasi Leibniz yaitu dy per dx. Pertama, untuk menyelesaikan d3y ini kita mencari dy per dx nya dulu teman-teman, yang artinya itu sama dengan pangkat 1 ya teman-teman. Nah, di sini diketahui untuk fungsinya yaitu sin 2x. Maka turunan dari sin 2x untuk turunan pertama yaitu kita simbolkan dengan
mutasi dy per dx ya teman-teman, itu menjadi, ini kan pangkatnya 1 ya teman-teman, jadi 1 dikalikan 2 yaitu 2. Jadi kita taruh 2 ini di depan, kemudian turunan dari sin ini kan cos ya teman-teman, jadi kita tuliskan turunan dari sin ini yaitu cos 2x. Nah kemudian untuk yang selanjutnya itu kita mencari d kuadrat y per dx kuadrat. Nah untuk lambangnya kan ditulis dengan seperti ini ya teman-teman, d2 kuadrat per dx kuadrat. Nah untuk mencari ini kita menurunkan dari yang fungsi ini lagi teman-teman. Jadi dari fungsi ini kita turunkan lagi menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Gimana caranya teman-teman? Nah ini kan kita turunkan ya teman-teman, kita turunkan 2. Nah cos 2x turunan dari cos itu kan min sin ya teman-teman, jadi kita tuliskan min sin 2x. Nah ini kan min ya teman-teman, jadi kita letakkan minnya itu di depan menjadi min 2. Nah ini kan karena kuadrat ya teman-teman, jadi kita kuadratkan, kemudian kita tulis sin 2x. Nah selanjutnya kita mencari d3y per dx3 Nah ini gimana caranya teman-teman? Caranya kita menurunkan dari yang turunan kedua tadi teman-teman. Jadi setelah kita menemukan turunan yang kedua, kita lanjut untuk menemukan turunan yang ketiga, yaitu pertama ini kan min ya teman-teman, jadi kita tulis min 2. Nah ini kan karena dipangkatkan dengan 3 ya teman-teman, jadi kita tuliskan 3. Nah turunan dari sin ini kan cos, jadi kita tuliskan cos 2x. Nah untuk mencari d4y per dx4 itu kita mencari d4y per dx pangkat 4, itu kita menurunkan dari fungsi yang ini ya teman-teman. Jadi dari fungsi yang ketiga kita turunkan ke turunan yang keempat. Gimana caranya? Nah ini kan pertama kita melihat dari ini ya teman-teman, karena ini cos, turunan dari cos itu kan sin ya teman-teman, min sin. Jadi pertama kita tulis ini dulu, min 2. Nah ini pangkatnya berapa teman-teman? Kita pangkatnya sesuaikan dengan ini teman-teman, jadi kita pangkatkan 4. Nah kemudian kita menurunkan turunan cos ini teman-teman. Turunan dari cos adalah min sin 2x. Karena ini min, kemudian ini juga min ya teman-teman, jadi hasilnya yaitu 2 pangkat 4 sin 2x. Nah begitu seterusnya teman-teman untuk mencari d12y per dx12. Maka setelah kita menemukan turunan dari yang keempat, maka kita turunkan lagi ke turunan yang kelima, kemudian turunkan lagi ke turunan yang keenam, sampai ke turunan yang 12 yang kita cari ini teman-teman. Kurang lebih caranya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, usai sudah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga video ini dapat menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.